God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. That's why we're singing out to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Let's go. Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other, you are forever, Lord over all. Shalom sahabat-sahabat Glory kasih Tuhan. Kita bertemu lagi setelah seminggu lalu kita ketemu. Minggu ini kita ketemu lagi. Baik sahabat-sahabat kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau muji nyembah Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak terima kasih kalau hari ini kami dikumpulkan kembali untuk bersekutu bersama dengan semua sahabat-sahabat Gloria. Biar malam hari ini boleh menjadi malam yang indah dalam hidup kami. Amin. Sahabat-sahabat Gloria kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya itu nonton postingan video salah satu orang, anaknya itu lagi ikut sekolah minggu atau apa gitu ya. Tapi satu hal yang menarik dari anak kecil ini, balita ini, ketika pujian penyembahan yang dia lihat di layar, dia ikut joget loh. Dengan kata lain, mari bebaskan roh kita untuk muji dan nyembah Tuhan. Kalau bisa bangun dari kursi gitu ya, biarkan laptop di depan, biarkan handphone di depan, tetap nyala muji Tuhan. Tapi kita boleh joget-joget gitu loh. Bebaskan roh, lepaskan badanmu untuk bergoyang, untuk bergerak, muji nyembah Tuhan bersama dengan saya dan teman-teman saya di sini. Siap? Siap? Boleh lambaikan tangan bahwa semuanya siap puji Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus dahsyat. Mari kita bersuka, beri kemuliaan padanya. Pernikahan anak domba kita, pengantinnya telah siapkan diri. Mari kita bersuka. Mari kita bersuka, beri kemuliaan padanya. Pernikahan anak domba kita, pengantinnya telah siapkan diri. Haleluya. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Amin. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Amin. Saudara, siap? Bangun dari tempat duduk dan kita muji Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita bersukacita sebab mempelai kita sudah siap. Mari kita bersuka. Mari kita bersuka. Amin. Beri kemuliaan padanya. Pernikahan anak domba kita, pengantinnya telah siapkan diri. Mari kita bersuka, beri kemuliaan padanya. Pernikahan anak domba kita, pengantinnya telah siapkan diri. Haleluya. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Dia berkuasa. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya. Haleluya.
Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Puji, puji Tuhan, hai semua hamba Tuhan, besar dan kecil yang datang dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, hai semua hamba Tuhan, besar dan kecil yang takut dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Dia berkuasa. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Amin. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Yesus, Yesus berkuasa. Dia berkuasa. Yesus berkuasa. Dia berkuasa. Berkuasa. Amin. Haleluya. Yeay. Allah kita dahsyat, Allah kita hebat, Allah kita bangkit buat kita. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Mari tunjukkan Tuhan. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, Amin. bersoraklah. Ayo sorak. Allah bangkit, Nyanyi. bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Allah dahsyat, Allah dahsyat. Allah dahsyat. Sekali lagi dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Bangkitkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Gak ada hentinya Engkau mencintai kami lebih dan lebih lagi, hari lepas hari. Kami bersyukur untuk keadaan kami, kejadian kami yang dahsyat, hebat, karena Engkau. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, sebab Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi, yang kami pahami maupun belum kami pahami. Semua karena cinta-Mu, semua karena kasih-Mu yang dalam akan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Aku mau Tuhan,
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur buat kejadian-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan yang dahsyat ajaib Kau ciptakan. Kami bersyukur buat pertolongan, buat kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan, buat penyedia. Engkau Allah yang hebat, buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan, buat kemurahan. Terima kasih. Terima kasih buat nafas kehidupan, buat detik-detik bersamamu. Terima kasih buat pelukanmu. Terima kasih. Buat berkat-Mu. Terima kasih. Buat makanan. Terima kasih. Penjagaan-Mu. Terima kasih. Perlindungan-Mu. Terima kasih. Untuk setiap jalan keluar. Terima kasih. Untuk kesehatan. Terima kasih. Untuk pengharapan. Terima kasih.
Sebab buat hidup kami, satu hari di pelataran Tuhan itu lebih penting daripada hari-hari lain di tempat yang gak jelas. Kalau Daud punya kerinduan ini, kami juga punya kerinduan yang sama. Biar malam hari ini boleh menjadi malam yang penting dalam hidup kami. Tuhan yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. katakan sekali lagi, satu hari itu penting. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. lebih baik Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ku mau menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yara yara sela la 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 ya karala. Yara marala yara Pujilah Kau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yara mayara sakayana. Hepa yana tukayana si. Haleluya. Yara mayara la 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 mayara sekala barata. Kaulah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Sikila bala sikala bayara yara bara. Hila mayala sekala bayara. Hila mayala sekala bayara kala bayara. Sikala bala la 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 yara. Hila mayala batuta kala baka. Subalata kabaka ya kala yara. Sila bala bala yara 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 yara. Sikila bayala yara yara. Sikila bayala bayala yara bayala bayala bayala. Dia keren ajaib. Sikila bayala yara bayala 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 bayala. Sikila la 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 bayala taka taka ya kala yara. Sila bayala yara yara. Sila baba 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 baba. Kira bala la la bayala. Kira baba 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 ya kala bala taka. Sila bala sila bayala yara. Ada satu orang di tempat ini, di persekutuan doa ini, yang begitu merindukan Tuhan. Dan Tuhan menjawab kerinduan orang ini. Dia seorang wanita.
Bapak terima kasih untuk sukacita yang kau taruhkan dalam hati kami saat ini. Biarlah saat ini kami lebih bersukacita karena kami mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh putri terkasih-Mu, Tante Lisna. Kiranya saat ini urapan Tuhan juga turun atas beliau, mengurapi dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, sehingga saat beliau berkata-kata, itu sungguh-sungguh hikmat dari Tuhan. Apa yang beliau sampaikan sungguh-sungguh merupakan isi hatinya Tuhan dan kerinduan Tuhan buat kami semua, supaya kami dapat terus bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah saat ini Engkau memberikan kepada kami telinga yang mendengar dan mata yang terbuka akan kebenaran firman-Mu. Amin. Ya, Tante Risna saya persilakan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya mau lihat wajah-wajah, jangan ada yang ditutup ya. Mau lihat wajah yang cantik sama wajah yang ganteng-ganteng nih. Ayo dibuka semua. Salam kenal, ada banyak yang belum kenal. Ini saya lahir di Gloria, tapi ini banyak Gloria baru ini. Rupanya banyak yang belum kenal. Jadi saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lisna. Saya punya satu suami, ini suami saya ada di sebelah saya. Nah, suami saya Arifin. Saya mempunyai seorang anak dan seorang putri dan seorang cucu, ya, cucu laki satu. Apa kabarnya? Ayo coba dibuka dulu semua. Apa kabarnya? Ini pandemi gimana? Apa kabarnya? Masih bisa begini? Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur, jadi nostalgia nih di Gloria ya ceritanya nih. Walaupun banyak wajah baru, tapi ya saya bersyukur sekali bahwa Gloria sekarang maju makin pesat, puji Tuhan. Malam hari ini saya membawakan tentang bagaimana Allah bersemayam di tengah keluarga. Saya dapat undangannya seperti ini, coba saya bacakan terlebih dahulu ya. Rumahku adalah rumahmu, harusnya. Tetapi kenyataannya, apakah Allah sudah sungguh bersemayam di tengah keluargaku? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Lalu saya juga bertanya, Tuhan, Allah bersemayam di tengah keluarga, sebetulnya yang saya tahu bahwa Allah, oh sorry ini ada chat, saya wajah dan stok lama tante. Oh siapa tuh? Oh puji Tuhan. Saya tadi bicara apa sampai lupa. Allah bersemayam adanya di atas pujian ya, bukan di tengah keluarga. Tapi kita bahas bersama. Saya mau share screen dulu terlebih dahulu ya. Sorry. Nah, ini. Bentar. Nah. Apakah semua sudah terlihat di sini? Saya tanya sama Andri, "Dri, kamu ngasih tema ini coba ayatnya mana?" Nah, di sini ayatnya. Saya minta tolong siapa ya seorang membacakan. Ini yang dari Kalimantan Barat. Ayo, boleh baca nggak? Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Yuk. Boleh di-unmute? Tolong di-unmute dulu. Serafina. Oke. Ya. Oke. Rumahku adalah rumahmu. Allah bersemayam di tengah keluargaku. Temanya, ya oke. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ya, terima kasih, demikian sabda Tuhan. Ini dikatakan di sini di ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan,
yang suka kepada segala perintahnya. Ini belum bicara soal semayam dulu ya. Ini berkat Tuhan buat keluarga yang namanya, kalau keluarga kan ada ayah, ibu, anak ya. Berbahagialah orang berarti di dalam keluarga kan banyak orang-orang nih ya. Yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Jadi takut akan Tuhan, saya kemarin sempat berbincang-bincang dengan teman doa saya Lili. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Yaitu bukan takut melihat setan ya. Takut akan Tuhan itu kita menghormati, kita segan sama Tuhan dengan apa? Sangat suka kepada segala perintahnya. Di sini dikatakan takut akan Tuhan itu sangat suka, bukan cuma suka loh. Sangat suka kepada segala perintahnya. Ya. Nah sekarang perintah yang mana? Kita kan tahu bahwa perintah Allah itu ada banyak di dalam firman Tuhan. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita sekeluarga ini rajin membaca perintahnya, firmannya atau tidak? Ya, kita tidak akan sanggup, kita tidak akan bilang sangat suka kalau kita nggak pernah baca firmannya. Jadi ini memang janji Tuhan sebetulnya untuk orang yang takut akan Tuhan nanti. Nah, terus anak cucunya akan perkasa di bumi. Nah, ini pokoknya kalau kita sekeluarga ini takut akan Tuhan, otomatis anak sampai turunan yang keberapa itu akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ya. Saya tambahin dengan Mazmur 128. Nah ini berkat atas rumah tangga. Ya. Saya akan bacakan nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ini diulangi lagi di sini. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi di sini berkat atas rumah tangga itu inti pentingnya justru dimulai dengan suami sebagai imam. Sebab di ayat 3 itu istrimu akan menjadi seperti pohon anggur. Berarti ini bicara kepada pria, pada bapak ya, pada imam. Ayat 4, sesungguhnya di sini ditekankan demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Maksudnya orang laki-laki kan yang menjadi kepala keluarga, imam ya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, berarti anak cucunya, damai sejahtera Israel ya. Jadi dimulai dengan laki-laki yang takut akan Tuhan. Saya nggak tahu di sini berapa orang yang sudah berkeluarga. Boleh coba saya sebentar lihat. Berapa orang yang sudah berkeluarga? Manakah pasanganmu? Itu saya nggak tahu dimulai dengan siapa. Kan ada yang dimulai dengan istri takut akan Tuhan dulu, baru nanti istrinya doain suami ya. Atau bisa juga dimulai dengan anaknya, langsung doain orang tuanya. Jadi sekeluarga bisa di dalam Tuhan. Tapi saya bersyukur sekali bahwa saya mempunyai suami yang takut akan Tuhan. Dan suami saya ini yang membawa saya dan keluarga itu kepada Tuhan. Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Untungnya saya punya bekas pacar saya ini yang bergumul mendoakan saya sehingga saya bisa seperti ini. Ini jadi istri yang diberkati. Anak-anak dan cucu yang diberkati karena apa? Seorang imam yang takut akan Tuhan. Nah sekarang menjadi pertanyaannya, bapak-bapak di sini sudahkah menjadi imam yang menjadi berkat untuk istri dan anak-anak? Nah itu ya jadi pertanyaan juga. Gimana caranya? Itu takut akan Tuhan. Saya bersyukur sekali, ini saya sedikit nostalgia ya. Saya itu pacaran sama suami saya 8 tahun. Memang saya pernah dulu sekali, saya sering sekali cerita ini karena banyak orang baru ya. Jadi saya perlu sedikit nostalgia. Dulu pacaran saya isinya berantem. Orang biasanya kalau pacaran manis ya. Lalu kalau sudah nikah baru berantem. Ini saya kebalik. Saya dulu pacarannya berantem terus ya. Sampai gak bosan berantemnya. Tapi satu hal yang saya bersyukur bahwa setiap kali suami saya selalu ngademin gitu ya. Selalu yang mendamaikan suami saya. Dan bagaimana dia bisa seperti itu? Dia dulu sekolah di Satya Wacana kuliahnya. Kemudian ada persekutuan mahasiswa. Di situ dia bergumul mendoakan saya yang jadi pacarnya saat itu. Sehingga akhirnya saya bertobat ya. Dan saya menjadi ikut
ikut ikut suami juga, ikut suami takut Tuhan gitu untuk dicari persekutuan doa. Akhirnya saya bertobat dan saya bertumbuh lewat persekutuan doa. Pada waktu saya ke Jakarta, saya ketemu pasangan Pak Yopi, Ibu Ivon, dan kami mulai eh, bertumbuh di persekutuan doa Gloria. Jadi setiap kali saya melihat Gloria, aduh, inilah pertama kali saya lahir di sini di Jakarta ya, di persekutuan doa Gloria. Jadi kembali lagi bahwa ini ayat tadi yang Mazmur 112 dan 128 itu masih membicarakan tentang takut akan Tuhan. Jadi keluarga yang takut akan Tuhan itu pasti keluarganya diberkati Tuhan. Itu aja ya. Anak istri diberkati Tuhan. Nah, sekarang saya mau mengajak bahwa bukan hanya takut akan Tuhan. Sekarang saya mau tanya, makanya tadi saya bilang suami istri itu sebaiknya hadir. Sorry ya. Ini jangan di sini dulu, ini dulu. Nah, saya sering kali nanya sama kalau saya setiap kali persekutuan doa. Di sini yang suami istri yang sudah mempunyai suami ya, atau yang punya istri itu yang udah pasangan. Nah, saya mau tanya, apakah kalian itu berdoa bersama setiap hari? Aduh, ini saya nggak bisa lihat ya. Saya pengen banget lihat semua. Ya, coba gimana caranya ya? Tunggu. Saya mesti live kalau gitu ya. Bukan live, sorry. Mesti stop share dulu. Nah, waduh, ini banyak yang ditutup. Mana saya bisa tahu ya. Saya mau tanya suami istri yang doa bersama setiap hari dengan pasangannya. Boleh angkat tangan? Nah, saya pasti angkat tangan. Ya. Mana yang lain ya, saya nggak bisa lihat dah. Nah, pada waktu saya gini, kalau saya memang bangun pagi-pagi sekali, saya bangunnya bisa jam 3 pagi, saya baca Alkitab dulu. Suami saya masih tidur karena dia harus kerja kan, jadi kalau pagi-pagi bangun nanti ngantuk di kantor. Nanti pada waktu suami saya udah bangun, kami berdoa bersama. Ya biasanya cucu saya ikut berdoa bersama gitu. Karena apa? 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Ya. Bukan cuma Tuhan dengar. Kita berdoa, Tuhan pasti dengar. Tapi 2-3 orang berkumpul, kita sehati bersama pasangan, itu Tuhan hadir. Jadi kalau kita doa bersama, saya nikah itu sampai dengan sekarang, selalu doa bersama. Dan kami rindu untuk menghadirkan Tuhan di dalam keluarga setiap hari. Menghadirkan Tuhan dalam keluarga setiap hari. Jadi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang sudah pasangan, tolong biasakan untuk ada mesbah keluarga ya. Ini akan beda sekali. Ada kesehatian, akan ada kebersamaan yang luar biasa yang kami alami ya. Jadi tidak ada masalah yang tidak terselesaikan kalau kami selalu berdoa bersama. Malahan kami selalu komitmen kalau seandainya berantem nih ya, bisa berantem kan, bisa berantem, tua-tua juga kadang-kadang berantem nih. Berantem ini selalu ditutup dengan doa. Ya, saya pernah kesaksian dulu pada waktu saya pernah mau ke gereja tiba-tiba ada konslet. Kenapa konslet? Ngobrol bisa nggak nyambung gitu. Maksud saya apa, maksud dia apa, nggak nyambung, jadi keributan. Saya bilang, waduh, ini mau ke gereja kok ribut. Udah balik lagi aja, saya bilang, udah jangan ke gereja dulu. Kita bisa misa di jam berikutnya daripada ribut. Kita beresin dulu. Nah, suami saya lagi marah kan, biar sabar-sabar juga marah juga ya. Ya udah, katanya pulang. Pada waktu pulang ke rumah, kami masuk kamar, kami berdoa. Itu kan komitnya pada waktu berantem, kita tetap ditutup dengan doa. Nah, saya pengalaman yang tidak akan terlupakan pada saat itu, kami masuk ke kamar, kami berdoa. Ya biasa lagi marah, kami tidak bergandengan tangan. Ya biasanya kami bergandengan tangan kalau nggak marah. Kalau marah ya satu megang bantal, satu megang guling lah, nggak apa-apa gitu. Yang penting doa bersama ya. Tapi pada waktu doa bersama, saya cuma bilang, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan merasa masing-masing benar. Betul nggak, kalau orang berantem kan masing-masing benar ya merasanya. Tapi kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau sendiri yang mendamaikan kami. Setelah saya berdoa selesai, saya juga bagaimana saya merasakan bahwa ada satu seperti diguyur air es hati saya ini. Ya. Dan kemudian waktu amin kami udah nggak terasa, udah gandengan tangan lagi. Lalu kami
misa pada jam berikutnya. Itu satu hal yang sampai sekarang sebetulnya kami lakukan. Dan ini kalau saya cerita begini sama teman-teman itu mereka ngetawain, masa berantem ditutup dengan doa? Ya itu. Kalau mau ada orang yang berantem lalu rumahnya gede, ya kamarnya banyak, pisah ranjang. Ini yang paling bahaya. Satu nanti yang suami atau istrinya di bawah, nanti yang istrinya di lantai 3, lantai 2, banyak kamar, apalagi punya apartemen. Wah, kabur ke apartemen. Pada waktu kita ini berantem lalu membiarkan, diam-diaman, itu berarti kasih kesempatan sama iblis untuk mengambil celah. Ini bahayanya. Jangan pernah, masih mending lah kalau satu lagi berantem misalnya ya. Kalau saya sih udah berantem ditutup doa, jadi nggak ada yang tidur satu ke kanan satu ke kiri, nggak ada yang begitu ya. Tetap satu kamar, walaupun kamarnya banyak tapi tetap satu kamar. Kami sudah tidak mau namanya berpisah, maksudnya keluar dari kamar, nggak ada, beresin di situ. Jadi ada sih orang yang memang kalau marah sampai diem-dieman sehari, 2 hari, sampai seminggu, sebulan. Waduh, saya nggak pernah akan seperti itu. Jadi saya sungguh mengharapkan di sini suami istri pasangan jangan pernah kalau marah sama siapa aja jangan pernah diem-dieman gitu. Selesaikan kan, jangan tunggu matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi jangan sampai berlarut-larut ya. Biarkan, selesaikan saat itu juga supaya tidak ada kesempatan buat iblis memisahkan kita. Itu yang saya bagikan dulu, bahwa hadirkan Tuhan dalam mesbah keluarga supaya ada kebersamaan, supaya ada kesehatian ya. Saya kembali lagi ke share screen ini. Oke, tentu. Sorry. Sorry ini jadi bolak-balik. Nah, tunggu. Nah, sebentar. Lalu bersemayam. Tadi kan bilang kan udah hadirkan Tuhan melalui doa keluarga ya. Lalu bersemayam. Di sini dikatakan, tadi kan saya sempat bilang ya, Mazmur 22 ayat 3. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Memang kami membiasakan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari ya. Jadi bukan cuman Allah hadir, tetapi Allah tinggal, gitu ya. Allah tinggal bersemayam di keluarga kita. Ya, otomatis kalau kita keluarga yang daripada ngomel masih mending memuji Tuhan. Ya pasti ngomel juga pasti ada ya, tapi kalau kita diingatkan lagi bagaimana supaya Allah itu bersemayam di keluarga kita, ya kita banyaklah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, saya juga bersyukur sekali. Walaupun pandemi ini memang membuat saya jadi di rumah aja, kadang-kadang bosan. Tapi Tuhan memberikan banyak lagu juga, lagu baru yang Tuhan berikan pada saya, sehingga itu merupakan satu penghiburan juga buat saya ya. Kalau ada lagu baru sama-sama belajar, lagu baru sama-sama belajar sekeluarga gitu. Dan ada juga satu lagu yang kami nyanyikan berlima sih, nanti saya tayangkan terakhir ya. Nah, di sini juga bahwa rumah itu kan bukan sekedar rumah yang namanya secara fisik, tapi rumah itu juga bait Allah. Di sini dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ya, jadi kalau masing-masing keluarga kita kan bait Allah. Jadi kita minta Roh Kudus yang senantiasa menguasai kehidupan kita supaya kita bisa ada kesatuan hati di dalam keluarga. Ya. Di sini saya dapat ayat dari 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Rupanya saya dapat ayat ini, saya terus mikir, oh iya, inilah yang namanya Allah itu bersemayam sebetulnya di dalam kehidupan kita ya, di dalam pertama kali dulu di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Nah, kemudian Allah itu bersemayam di tengah keluarga kita. Nah,
begini ini bukan berarti tidak ada persoalan di dalam keluarga ya. Saya juga bersyukur sekali saya punya imam yang memang luar biasa yang menobatkan saya. Saya nanti minta supaya suami saya ini boleh bersaksi ya. Bagaimana bisa memenangkan saya supaya di sini kalau ada pasangan yang belum dimenangkan atau ada keluarga yang belum dimenangkan, ini kuncinya ada di suami saya. Saya minta suami saya untuk berbagi ya. Coba Bapak Arifin. Silakan. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, sebenarnya ini ceritanya udah lama banget ya. Nostalgia ya. Sebelum jadi masih pacaran. Oh, sorry. Jelas nggak? Suara jelas nggak, Pak Arifin? Oke. Jadi waktu kita pacaran itu memang tadi disampaikan isinya bertengkar mulu, ya nggak ada. Jadi kalau saya dulu kuliah di Salatiga, waktu itu belum ada handphone, belum ada kalau mau telepon juga mesti ke kantor pos, kantor telepon, dan sarananya hanya surat. Surat itu 2 hari sekali tuh datang, kilat khusus waktu itu. Jadi marah-marahan itu di surat. Kalau sekarang kan pakai handphone bisa marah-marahan. Kalau dulu pakai surat 2 hari sekali marahnya. Apa yang saya hadapi waktu itu adalah bahwa saya percaya, saya bersyukur bahwa saya ada dalam satu komunitas di sana, teman-teman persekutuan doa mahasiswa yang sama-sama bertumbuh waktu itu, dan saya juga dikuatkan di situ, dan saya mendapatkan hikmat juga bahwa ya manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan hanya Tuhan saja yang bisa merubah seseorang. Kita nggak bisa merubah seseorang, sifat seseorang itu kita nggak bisa rubah. Yang bisa merubah yang menciptakannya. Jadi saya hanya berserah dan mohon kepada Tuhan untuk memberikan kepada kami satu kehidupan yang kita bisa bersama-sama, dan akhirnya Tuhan jawab doa saya, dan juga akhirnya ya sampai dengan hari ini kami boleh bersama-sama bersatu dalam melayani Tuhan. Jadi maksud saya bahwa setiap kita tidak bisa merubah seseorang, tetapi Tuhan yang sanggup merubah seseorang. Ya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih suamiku. Jadi sebetulnya kalau dibilang marah-marahan, ya yang marah banyaknya saya, ya. Karena kalau ngirim surat itu pasti begitu saya baca, setelah bertobat saya baca, aduh keterlaluan saya ya. Makanya surat yang begitu banyak saya bakar, saya bakar dalam nama Yesus. Saya buang segala kemarahan-kemarahan, udah. Jadi dulu memang kami juga punya buku harian yang namanya Vina. Buku hariannya itu Vina. Jadi kalau itu nulis di buku harian, tahu nggak? Waktu masih sekelas itu bicara itu di buku harian gitu. Kalau seandainya lagi marah-marah di buku harian, saya bicara, dia bicara. Itulah yang saya alami saat itu. Tapi saya bersyukur bahwa suami saya ini pantang menyerah. Ya, saya pernah berapa kali saya bilang, udahlah, saya kasihan sama kamu ya. Saya bilang, kamu punya pacar saya ini, kamu menderita. Saya bilang, udahlah, putus aja. Dia bilang, kamu masih manusia, masih ciptaan Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah kamu, bukan saya yang merubah, tapi Tuhan. Saya bilang, oh ya sudah, silakan aja berdoa buat saya. Dan ternyata benar. Ternyata benar ya. Jadi di sini kalau ada pasangan atau orang tua atau saudara yang keluarga yang belum di dalam Tuhan, jangan mudah menyerah sampai bertobat. Kalau satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Itu pergumulan saya, waktu saya bertobat langsung ada perubahan. Saya mulai dapat tantangan di dalam keluarga saya saat itu. Mama saya bingung ngelihat saya setiap hari di kamar baca Alkitab terus ya. Terus
Itu sebetulnya seorang mama kan harusnya senang ya kalau anaknya antang di rumah baca Alkitab gitu. Ini yang ada, kok kamu baca Alkitab mulu? Nah itu pergumulan saya selama 2 tahun itu berdoa, Tuhan satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Dan Tuhan itu satu persatu tarik dari mama saya, papa saya, dan saya 7 bersaudara. Sampai akhirnya kami ada persekutuan keluarga setiap hari Minggu. Pada waktu saya belum nikah, ada persekutuan keluarga setiap hari Minggu kami berkumpul memuji Tuhan bersama. Itu luar biasa indahnya ya. Nah, itu kan keluarga besar bisa dipersatukan kalau apa? Kalau kami boleh sehati semua di dalam Tuhan ya. Itu luar biasa indah, tapi pergumulan memang ya. Nah, sekarang kalau kita keluarga kecil, kalau keluarga besar aja bisa dipersatukan, apalagi yang cuma punya anak 1, 2, itu gampang. Jadi kembali lagi saya tidak akan terlalu banyak cerita masalah ini karena gini. Nomor 1, mesbah keluarga, hadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Setiap hari hadirkan Tuhan. Nah, lalu kita berbanyak puji-pujian ya. Belajarnya sama Selo nanti ya Selo. Kalau mau muji menyembah Tuhan belajarnya sama Selo. Nah, itu dia. Jadi saya akan membagikan juga nanti sebuah lagu baru yang sebetulnya lagunya banyak sih saya Tuhan kasih pada waktu pandemi ini. Tapi belum sempat direkam, dan lagu yang terbaru itu adalah jadikan saksi Kristus sebagai saksi Kristus ya. Di sini tunggu sebentar. Nah, ini sekarang saya mau tunjukin dulu keluarga zaman now nih sekarang. Ya, sebetulnya HP ini bisa sarana yang baik juga sih untuk kita boleh mengenal Tuhan juga. Saya banyak sekali HP itu banyak dengerin khotbah ya, yang bagus-bagus melalui HP. Tapi kita lihat jangan sampai terjadi seperti ini. Lihat ya, tidak ada komunikasi yang baik antara keluarga yang satu dengan yang lain. Jadi ini yang perlu dihindari sebetulnya. Jadi ada waktunya kita ada kebersamaan, kita sharing satu dengan yang lain. Jangan selalu megang HP dari meja makan sampai ke tempat tidur ya. Tapi saya rasa di sini nggak ada yang megang HP ya. Ya puji Tuhan lah, mudah-mudahan ya. Nah ini, jadi saya ulangi lagi tadi. Keluarga yang diberkati Tuhan diawali dari takut akan Tuhan, terutama imam ya. Para imam. Jadi para imam itu yang membawa sanak keluarganya, bertanggung jawab untuk membawa seluruh keluarga itu takut akan Tuhan. Dimulai dengan dianya yang takut akan Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, anak, istri, cucu sampai cucu diberkati Tuhan. Karena apa? Karena ada imam yang takut akan Tuhan. Ya. Lalu ada pertanyaan, kalau suami saya belum gimana? Saya dulu gimana? Ya itu penolongnya lah yang berdoa untuk suaminya supaya suaminya jadi imam kelak gitu ya. Nah, terus hadirkan Allah dalam mesbah keluarga. Tadi kan sudah doa bersama. Doa bersama setiap hari. Hadirkan Allah dalam kebersamaan, dalam doa bersama ya. Jadi pada waktu kita bersama nanti ada kesehatian, kebersamaan, itu luar biasa. Persoalanmu menjadi persoalanku. Kalau kita bisa seperti ini, bisa berdoa bersama, nggak sendiri-sendiri ya. Kalau berdoa sendiri-sendiri bingung. Misalnya contoh ya, kalau doanya sendiri-sendiri nih, mau minta mobil nih, saya berdoa Tuhan saya minta mobil yang merah, nanti suami saya bilang Tuhan minta mobil yang biru, Tuhan yang bingung, akhirnya nggak dapat mobilnya. Karena tidak ada kebersamaan. Kita harus ada kebersamaan, kesehatian. Nah, memuji dan menyembah Tuhan dalam keseharian itu juga penting sekali, daripada kita bersungut-sungut ngadepi pandemi. Mau sampai kapan? Kita nggak usah mikirin sampai kapan. Ya, yang penting kita sekarang fokus bukan kepada COVID. Jangan membesarkan COVID. Besarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Amin ya. Jangan besarkan COVID. Walaupun sekarang ini COVID sudah merajalela, jangan besarkan COVID, tapi besarkan Tuhan di dalam keseharian kehidupan kita. Ya, sebetulnya kalau Tuhan mau tiup aja nih COVID ini kan kelihatan di mata kita juga enggak ya. Kalau Tuhan mau hancurkan dalam sekejap gampang sekali. Tapi kalau sampai dengan saat ini COVID masih tetap ada. Ya. Itu saya merasakan kita nih sedang dimurnikan oleh Tuhan. Dimurnikan ya. Beberapa hamba Tuhan juga saya dapatkan bahwa sama, ini kita lagi pemurnian. Jadi kalau sampai disaring, jangan sampai kita kebuang. Kita harus menjadi orang yang tersaring, yang dipilih Tuhan. Ya, jangan sampai. Bagaimana menjadi orang yang dipilih Tuhan ya, kita jangan sampai bersungut-sungut dalam terus-terusan seperti ini.
Saya suka bertanya juga, Tuhan mau sampai kapan ya? Tapi daripada tanya-tanya begini ya, mendingan kita bersyukurlah sudah apa yang penting sampai dengan saat ini. Kita masih bisa ada sebagaimana kita ada sekarang semuanya karena proteksi perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kita patut bersyukur untuk semua ini ya. Saya ingin sekali juga membagikan sebuah lagu yang Tuhan berikan. Nah, ini sebetulnya lagunya banyak, tapi ini lagu yang paling baru yang Tuhan berikan pada saya. Di sini seringkali kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Ya, kalau saya juga melihat sama pada diri sendiri, saya tidak mau menghakimi orang lain, tapi saya untuk melihat pada diri sendiri ya. Apakah hidup saya ini sudah menjadi berkat atau belum? Apakah orang lain bisa melihat ada terang Kristus di dalam hati kita atau tidak? Itu menjadi pertanyaan saya sendiri untuk diri sendiri ya. Dan saya mengajak Anda semua, ayo kita lihat. Kalau kita boleh menghargai pengorbanan Yesus, kita boleh melakukan yang benar di mata Tuhan, maka orang lain bisa melihat terang Tuhan bercahaya dalam hidup kita. Ajarku menghargai pengorbananmu dengan melakukan yang benar di matamu, agar dunia melihat terangmu bercahaya di dalam hidupku. Ajarku menghargai pengorbananmu dengan melakukan segala perintahmu, agar dunia melihat perbuatan yang baik di dalam seluruh hidupmu. Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Roh Kudus yang pimpin setiap langkahku, hingga ku dapat menjadi saksimu. Saya ulangi lagi ya. Ajarku menghargai pengorbananmu dengan melakukan yang benar di matamu, agar dunia melihat terangmu bercahaya di dalam hidupku. Ajarku menghargai pengorbananmu dengan melakukan segala perintahmu, agar dunia melihat perbuatan yang baik di dalam seluruh hidupku. Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Roh Kudus yang pimpin setiap langkahku, hingga ku dapat menjadi saksimu, hingga ku dapat menjadi saksimu. Puji Tuhan. Sebetulnya ini lagu ya, bagaimana kita menjadi berkat untuk orang lain. Seperti suami saya ini nggak banyak bicara, ya. Dia bukan pengkhotbah, ya. Tetapi apa yang dia lakukan dia itu sudah menjadi khotbah, ya. Khotbah yang hidup, yang membuat saya jadi bertobat. Jadi kan katanya kalau suami yang cemar tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini kebalik ya. Jadi istri yang cemar tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan suaminya. Nah itu saya merasakan bahwa suami saya ini udah khotbah melalui kehidupannya, melalui kasihnya yang luar biasa ya. Jadi berkat buat saya, dan saya tetap berdoa siapapun kita di tempat ini ya, yang ada keluarganya belum di dalam Tuhan, jangan pernah putus berdoa.
Saya selalu berdoa, Tuhan kalau satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Saya itu berdoa terus-menerus. Sampai pada akhirnya satu persatu keluarga saya ditarik sama Tuhan. Menjadi akhirnya sekarang saya bersyukur sekali sampai dengan ponakan saya pun banyak yang melayani Tuhan. Ya, ada yang di Semarang, ada yang di Tayud. Jadi semuanya melayani Tuhan. Adik saya di Bandung juga melayani Tuhan. Saya bersyukur sekali untuk perkara ini. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Di sini saya bersyukur sekali ada para imam ya, luar biasa. Jadi imam yang sungguh, imam yang takut akan Tuhan. Anak istrinya pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Saya berkata pasti, kenapa? Karena saya sudah menjadi orang yang diberkati Tuhan. Karena suami saya yang imam ini takut akan Tuhan. Dan saya menjadi istri yang diberkati Tuhan. Enggak usah. Puji Tuhan. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan pasangannya atau dengan anaknya atau dengan siapapun juga yang digumulkan pada saat ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tapi sebelum itu para imam di sini banyak juga ya. Saya minta suami saya berdoa untuk para imam di sini supaya ada transfer spirit, bisa menjadi berkat untuk keluarga. Puji Tuhan. Ayo, mari saya mau ngajak. Nanti para ibu-ibunya saya berdoa untuk para ibu-ibu ya, supaya menjadi penolong yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ayo, suami saya. Mari kita berdoa. Untuk para imam kita berdoa untuk para imam. Ayo. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Tuhan kami boleh rasakan sampai dengan saat ini. Dan saat ini kami bawa dalam doa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, para suami, para kepala keluarga. Kami mohon berkat-Mu yang khusus Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dalam keluarga kami. Dan Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu di dalam keluarga kami. Biarlah karuniakan kepada kami Tuhan karunia imam. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita gandengan tangan, suami istri gandengan tangan ya. Jangan saya akan berdoa untuk para ibu wanita saat ini. Bapak, kami berdoa saat ini, kami bersyukur Engkau ciptakan kami sebagai penolong Tuhan. Jadikan kami sungguh penolong yang berkenan di hadapan-Mu, bukan perongrong tapi penolong Tuhan. Di dalam segala perkara kecil maupun perkara besar kami boleh menjadi penolong-Mu, penolong suami kami Tuhan, menjadi ibu untuk anak-anak kami, supaya kami boleh tetap menjadi berkat Tuhan, pendamping, penolong yang boleh menopang segala apa yang dilakukan oleh suami kami. Tuhan, boleh kami menjadi penolong ibu-ibu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk setiap pasangan yang ada dan keluarga yang ada Tuhan. Biarlah Engkau boleh hadir di tengah-tengah setiap keluarga yang ada di Zoom ini Tuhan. Kami berdoa biar berkat-Mu tercurah melimpah atas setiap keluarga yang ada di Zoom ini. Kami berdoa Tuhan, berikan roh puji-pujian, penyembahan akan Engkau, supaya Engkau bukan hanya hadir, tapi Engkau boleh tinggal, boleh bersemayam di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Dan Engkau boleh dipermuliakan. Jadikan kami keluarga-keluarga yang diberkati dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, supaya terang-Mu bercahaya di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini saat ini. Kami boleh menjadi berkat Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra Kudus. Amin. Tadinya saya mau, ini masih ada waktu nggak Selo? Bisa Tan, boleh. Ada berapa menit ya? Sebentar. 2 hari sih Tan. Ya? 2 hari. Coba, enggak 3 menit, enggak ini. Enggak Monggo, ini. monggo. Tunggu sebentar. Ya, nih, saya masih bisa ngomong nggak?
Bisa ada keluar suaranya nggak nih? Nah, keluar Tan. Dan tak ingin ku jauh dari hadiratmu seumur hidupku. Menyenangkanmu di setiap waktu, itulah yang ku rindu. Dan tak ingin ku jauh dari hadiratmu seumur hidupku. Menyenangkanmu di setiap waktu, itulah yang ku rindu. Dan tak ingin ku jauh dari hadiratmu seumur hidupku. Walau badai datang menghadangku, namun ku melangkah maju. Engkau, Yesus yang menopangku, bersamamu ku kan tetap teguh. Menyenangkanmu di setiap waktu, itulah yang ku rindu. Dan tak ingin ku jauh dari hadiratmu seumur hidupku. Dan tak ingin ku jauh dari hadiratmu seumur hidupku. Puji Tuhan. Ya, saya rasa ini boleh menjadi berkat ya. Saya senang sekali saya bisa dengan sekeluarga memuji Tuhan. Itulah. Silakan. Baik, terima kasih Tante Lisna, Om Makasih. Arifin. Firmannya luar biasa loh. Puji Tuhan. Baik, sahabat-sahabat kasih Tuhan, mari saat ini kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang indah, yang menguatkan kami, mengingatkan kami kembali untuk tetap berjalan di dalam kasih-Mu dalam keluarga kami masing-masing. Keluarga adalah gereja kecil. Keluarga adalah surga kecil di bumi ini. Biar setiap keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga Katolik boleh menjadi terang-Mu di bumi ini. Kami berdoa untuk Tante Lisna sekeluarga, kiranya berkat kemurahan Tuhan, penjagaan penyertaan Tuhan selalu melindungi, melingkupi Tante Lisna dan keluarga. Dan banyak karya-karya akan Tuhan berikan di dalam hatinya untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Bapa lebih dan lebih lagi. Dan Bapa di surga, saat ini juga kami bawa wujud-wujud doa dari sahabat-sahabat kami untuk Sub PDKK Putus Sibau Keuskupan Kristus Raja Sintang Kalimantan Barat agar bisa berkembang dengan baik dan bisa membawa berkat bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Kami mohon hadirat-Mu Tuhan di dalam persekutuan doa ini,
biar dapat menjangkau banyak jiwa, boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa untuk Heribertus Novianto dan keluarga yang terkena COVID, kiranya belas kasihan Tuhan, kesembuhan ilahi boleh turun dan melawat keluarga ini, sehingga mereka boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, disehatkan kembali dari sakit yang mereka derita. Kami juga berdoa Tuhan untuk Romo Stefanusi dari Keuskupan Watembula. Kiranya Bapak berkenan untuk tetap memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Romo, sehingga beliau dapat tetap mengembalakan umat yang Tuhan titipkan kepada beliau. Beri kesehatan, beri semangat kepada Romo supaya tetap menjadi gembala baik sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Dan Bapak, kalau tadi kami disegarkan oleh firman, saat ini tiba bagi kami untuk memberikan persembahan terbaik untuk membangun kerajaan surga di bumi ini, untuk menolong setiap umat-Mu yang rindu datang kepadamu. Kiranya Bapak berkenan untuk menjamah hati kami masing-masing, untuk memberikan persembahan terbaik di dalam persekutuan doa kami Gloria malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Amin. Sahabat-sahabat Gloria kasih Tuhan, nanti akan muncul tulisan nomor rekening yang bisa ditransferkan di situ, gitu ya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Sekali lagi. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, pengumuman saya persilakan. Oke. Mike, silakan. Ya. Halo, shalom semua, selamat malam. Mohon sedikit kesabarannya untuk pengumuman. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali di PD pada malam hari ini. Sungguh memberkati kita semua, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan, bagaimana Tuhan hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Lisna Arifin yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dan diberkati selalu. Juga Om Arifin yang kesaksiannya sungguh memberkati kita semua. Juga sahabat-sahabat Gloria yang join PD hari ini, Cimedi dan Bro Andai sebagai tim pujian, tim host dan co-host, juga tim doa. Terima kasih banyak semua. Next. Ya, kebetulan hari ini adalah PD di bulan Juni. Ya, terakhir di bulan Juni. Next, kita akan masuk di bulan Juli. Kita PDPK Gloria itu mengambil tema Kind and Generous. Memasuki bulan Juli, kita belajar untuk mengenal lebih dalam pribadi Yesus yang penuh kasih dan murah hati. Next PD kita bertemakan Lost and Found. Ya, kita yang hilang, bagaimana kita bertemu dengan Allah lagi. Bagaimana Tuhan sungguh rindu untuk kita datang terus ke dalam hadirat-Nya. Hari Kamis sama di tanggal 1 Juli jam 7
dibawakan oleh Bro Alex Yuniarto. Jadi PD hanya diadakan via Zoom, open room di 18.30 seperti biasa. YouTube akan dipublish setelah PD. Jadi mari ajak teman-teman untuk join via Zoom saja. Untuk yang mendapatkan flyer via WhatsApp, tinggal diklik aja tulisan Zoom atau scan QR code, itu langsung terhubung ke Zoom meeting. Next. Gloria berdoa untuk Anda. Jadi sahabat-sahabat Gloria yang punya intensi doa khusus yang untuk didoakan saat PD atau untuk didoakan melalui pelayanan doa pribadi setelah PD, bisa menghubungi Cilike dengan nomor yang tertera di layar. Maksimal itu hari Kamis sebelum PD itu jam 6. Jadi ketika jam 6 ke atas itu akan didoakan ke PD berikutnya. Kuota sangat terbatas, jadi jika memang mempunyai intensi, tolong hubungi ke Cilika. Next. PDPK Glory juga punya sosial media. Ada 2, Instagram dan YouTube channel. Jadi bagi yang silakan di-follow Instagram PDPKK Gloria, nanti akan di-follow back oleh Glomin. Juga memiliki akun YouTube channel, dimohon untuk di-like, di-share, di-komen, di-subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk updatean video-video kita yang baru, sharing-sharing banyak dari Warta Gloria. Ya, terima kasih, sampai jumpa PD minggu depan, Kamis 1 Juli 2021. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Mike pengumumannya. Baik sahabat-sahabat Gloria kasih Tuhan, mari kita akhiri pesan doa kita dengan doa penutup. Bapak, terima kasih untuk sukacita yang kami terima pada malam hari ini bersama dengan sahabat-sahabat kami, sesama kekasih-kasih Kristus. Terima kasih Bapak untuk cintamu, untuk kasihmu dan hadiratmu dalam pesan doa kami malam hari ini. Biarlah apa yang kami terima malam hari ini boleh kami bagikan kepada orang sekitar kami, sesama kami, keluarga kami, yaitu sukacita surga boleh melimpah atas hidup kami. Maka sukacita itu akan kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, terutama kepada keluarga kami. Biar kami tetap sehat, biar kami semua tetap semangat, keluarga kami dijagai, keluarga kami diberkati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya tunggu loh minggu depan. Jangan lelah. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, siap. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat dari PDPKK Gloria yang malam hari ini boleh hadir bersekutu bersama di PD. Saya mencatat ada beberapa yang datang dari luar kota loh, dari Ketapang, dari Probolinggo, dari Putusibau, dari Manokwari, dari NTT, dan luar negeri juga ada, dari Johor dan juga Melbourne. Puji Tuhan, jika ada masukan, ada input untuk tim PDKK Gloria mengenai PD, sahabat-sahabat Gloria bisa
DM atau chat ke kami tim yang Bapak Ibu kenal atau juga melalui sosial media. So, tetap semangat, tetap sehat, kita boleh chit-chat sebentar, kita bisa berfellowship sebentar, tapi sekali lagi PDKK Gloria hanya menyediakan makanan secara virtual dan itu langsung dikirim ke Zoom-nya masing-masing. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sehat. Malam. Tante Lisna,